Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ahmad Fauzan dari Perbankan Syariah D semester 3 dengan nomor NIM 2008203139. Di sini saya akan mempresentasikan artikel karangan saya sendiri, yaitu analisis tentang cyber security dan cybercrime dalam dunia perbankan. Latar belakang pembuatan artikel ini adalah karena perkembangan zaman melahirkan kejahatan baru di bidang teknologi informasi atau berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Dalam dunia perbankan juga tidak sedikit kejahatan yang terjadi melalui internet atau yang disebut cybercrime. Dan di sini saya sebagai peneliti ingin memberi informasi mengenai pentingnya cyber security agar baik masyarakat dan perbankan juga dapat sama-sama membantu meminimalisir atau mencegah terjadinya cybercrime dalam dunia perbankan. Yang pertama ada cyber security dan cybercrime dalam dunia perbankan. Cybercrime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meretas data-data yang ada dalam perbankan dan dapat merugikan nasabah maupun perbankan itu sendiri. Lalu ada cyber security adalah sistem keamanan yang dimiliki perbankan untuk menjaga reputasi, aset, dan data agar kepercayaan nasabah terhadap perbankan semakin meningkat. Kemudian di pembahasan kedua ada penggunaan cyber security dalam dunia perbankan. Di sini ada kegiatan untuk terus melakukan update firewall, intrusion prevention system, biometrik, dan desain aplikasi dengan validasi berlapis. Tetapi tidak sampai di situ, namun juga harus dari sisi aspek proses, misal desain aplikasi dengan validasi yang berlapis untuk memastikan orang yang melakukan transaksi adalah orang yang sah. Kemudian dilakukannya monitoring 24/7 untuk memantau anomali-anomali serta penerapan sistem fraud management untuk memberikan alert terhadap anomali-anomali pola transaksi nasabah dan manusianya. Maka baik penyelenggara digital bank untuk menyiapkan dengan wajib dan harus terus-menerus diperbarui untuk mengantisipasi potensi kejahatan digital atau cyber. Yang ketiga ada masalah yang ditimbulkan cybercrime dalam dunia perbankan, yaitu munculnya internet abuse, hacking, carding, dan sebagainya. Jadi banyak nanti timbul pertanyaan, apakah jaringan komputer cukup aman, apakah bila melakukan proses transaksi perbankan melalui jaringan komputer tanpa khawatir seorang mensabotase transaksi itu sendiri, apakah mungkin seseorang mengetahui password orang lain dan menggunakannya tanpa sepengetahuan orang yang lebih berhak. Dan untuk menjawab semua pertanyaan tadi, tentunya sangat tergantung dengan kondisi dan tingkatan permasalahan sendiri, serta sangat tergantung kepada setiap kasus yang terjadi. Di Indonesia sendiri banyak sekali penyimpangan, baik itu karena perbankan yang menggunakan internet seperti internet banking, SMS banking, dan juga credit card dan debit card yang rawan terhadap tindak kriminal. Dan menurut Bareskrim Polri, ancaman kejahatan dunia maya pada industri jasa keuangan khususnya perbankan terus mengalami peningkatan. Bahkan Bareskrim Polri menyebutkan 60% kejahatan cybercrime di industri perbankan dilakukan oleh orang dalam alias pegawai bank sendiri. Kesimpulannya, kita harus sama-sama berhati-hati dalam menggunakan internet karena kejahatan melalui internet tidak memandang Anda siapa, dan harus sama-sama menjaga data baik itu nasabah atau perbankan itu sendiri. Cyber security berjalan sesuai passionnya, dan SDM perlu mengetahui mana yang dapat menimbulkan kejahatan internet dengan yang tidak menimbulkan kejahatan internet. Dan menurut saya, selain mengoptimalkan pengamanan aplikasi dan pembuatannya, pelatihan terhadap SDM pun perlu agar cyber security dapat berjalan dengan baik dan cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat berturun atau hilang dari dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.